Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yusman Iskandar MS yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Kemudian yang lainnya Pak Prof Fadil, terima kasih sudah hadir. Kemudian Teh Teni Tesnayanti, terima kasih. Dan juga di sini ada Pak Dodi Hatur nuhun. Terima kasih Pak Dodi yang telah hadir. Sami-sami Kang. Kita di bulan yang suci ini kita bertemu dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin, yaitu webinar dengan topik yang sangat menarik yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber, yaitu kaitan dengan pekerja sosial muslim ya. Yang akan disampaikan nanti ini adalah satu produk yang telah diterbitkan dalam bentuk buku yang nanti akan disampaikan, dan kita akan coba menyimak seperti apa kita dalam melaksanakan tugas praktik pekerjaan sosial dikaitkan dengan diri kita atau agama yang dianut oleh kita, yaitu agama Islam, dan bagaimana ini merupakan satu hal yang menjadi panduan bagi kita dalam melaksanakan praktik, tidak secara bebas tetapi kita dilingkupi oleh aturan-aturan yang melekat pada diri kita. Baik, kita akan buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Prof. Yusman Iskandar untuk menyampaikan paparannya. Kami silakan Pak Prof. Ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sampaikan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya semata kita dapat bersilaturahim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Semoga kita selalu sehat ya, walafiat ya, dalam lindungan, ampunan dan ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kang Agus ya, Ketua Umum YAPSI yang telah memfasilitasi kegiatan webinar rutin ya, khusus pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita mengambil tema yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu yang berkaitan dengan pengamalan ilmu ya. Nah, demikian juga kepada selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya, Prof. Fadil, kemudian Kang Dodi sama Teni, dan mungkin yang lain-lainnya. Tentu tidak mudah melakukan kegiatan-kegiatan pada bulan suci Ramadan ini karena umumnya ya kurang tidur ya, mungkin tadi malamnya karena banyak kegiatan ibadah yang kita lakukan ya, sehingga mungkin siang ini ada yang masih istirahat dan ada kegiatan-kegiatan lain. Namun kewajiban kita menyampaikan ilmu tentu tidak boleh berhenti ya dalam keadaan apapun, karena perintah Allah ya hendaklah ada sebagian dari orang-orang Islam itu ya, tidak semuanya berpergian, berperang atau melakukan jihad seperti itu, tapi hendaknya ada sebagian yang mengajarkan ilmu ya kepada umatnya ya. Nah, kemudian juga tentu tentang ketentuan Allah dalam surat surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, bahwa Allah memberikan kedudukan dan derajat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, atas dasar itu maka webinar ini kita pandang sebagai satu ketentuan kewajiban umat Islam untuk melaksanakan pengamalan ilmunya. Nah, ilmu itu dalam arti luas, yaitu tentu segala sesuatu yang
bersumber dari Allah SWT ya, karena atas rahmat dan hidayahnya ya yang diberikan kepada manusia, karena manusia berikhtiar untuk menemukan ya berbagai macam rahasia ya dari ciptaan Allah, maka Allah memberikan karunia keilmuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, intisari dari kegiatan siang hari ini, pagi hari ini adalah kita ingin kembali mengingatkan bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan ya itu dia tidak bebas nilai ya, tidak bebas nilai. Artinya dia terikat dan harus menjalankan nilai-nilai ya. Dan nilai itu ada nilai-nilai utama dan ada nilai-nilai yang tahap menengah. Nilai yang paling utama adalah tentu nilai yang bersumber dari ajaran agama. Nah, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah merupakan satu hasil penelitian ya yang ilmiah, yang sistematis, teratur dan terstruktur melalui proses-proses penelitian ilmiah yang baku ya. Kemudian dari situ maka dihasilkan bangunan-bangunan teori ya yang mempunyai fungsi untuk mendeskripsikan ya, menerangkan ya, mendeskripsikan tentang fenomena sosial dan alam, kemudian juga menerangkan hubungan sebab akibat dari berbagai fenomena sosial dan alam, kemudian membuat berbagai prediksi ya tentang fenomena sosial dan alam, dan kemudian melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah manusia ya yang bersifat problematik. Nah, tentu setiap teori yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan itu bersifat sementara ya, bersifat sementara tentatif ya, sampai dengan ada fakta-fakta baru yang muncul ya. Kemudian asumsi-asumsi yang berdasarkan ilmu pengetahuan tadi berubah, dan hal faktor-faktor lainnya, maka tentu teori-teori ilmu pengetahuan juga ikut berubah. Nah, secara umum kita sudah mengetahui bahwa setiap disiplin ilmu pengetahuan itu memiliki dua kerangka ya, dua kerangka utama, yaitu kerangka nilai-nilai ya, kerangka nilai-nilai. Nilai-nilai itu kita pandang sebagai segala sesuatu ya, atau sistem keyakinan yang memuat tentang segala sesuatu yang dianggap baik, benar, yang mengarahkan dia pada tujuan ataupun berbagai aktivitas kehidupan manusia ya. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai-nilai yang absolut itu adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama, dan nanti nilai-nilai yang berikutnya ada yang bersifat rasional, tentu bersumber dari ilmu pengetahuan dan mungkin juga filsafat, serta juga nanti akan muncul dari berbagai macam bentuk-bentuk tatanan-tatanan sosial moral yang dibangun oleh manusia. Nah, kerangka yang kedua tentu ilmu pengetahuan itu berisikan pengetahuan-pengetahuan teoritik dan kecakapan ilmiah. Nah, oleh karena itu sebagai seorang ilmuwan pada dasarnya dia harus mampu menguasai ya sebesar-besar, seluas-luasnya, dan memadukan ya kerangka nilai tadi dengan kerangka pengetahuan dan kecakapan teoritik ya, sedemikian rupa dalam rangkaian pengamalan ataupun praktek ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jika kita perhatikan ya, tentu tidak semua ilmuwan dan tidak semua masyarakat manusia itu bisa menerima bahwa
ilmu pengetahuan itu harus memiliki harus ya, tidak boleh bertentangan, itu harus dibimbing oleh nilai-nilai. Tapi kita juga melihat bahwa dalam pandangan-pandangan manusia ya sudah mulai bergeser, artinya mereka sebagian ya sudah menganggap nilai-nilai itu tidak penting. Nah, mereka lebih mendasarkan diri pada objektivitas ya, pada logika, pada empirisme ya, dan rasionalisme dan seterusnya. Nah, tapi kita juga memahami betul bahwa ilmu pengetahuan itu terjadi karena manusia itu diciptakan Allah. Manusia tidak bisa hidup atau terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, Allah menciptakan manusia, ya. Nah, maka tentu prosesnya juga harus dijelaskan sendiri oleh yang menciptakan. Maka bagi orang Islam, ya, proses penciptaan manusia itu diciptakan oleh, difirmankan Allah dalam surat Al-Mu'minun, misalnya ayat 12 sampai ayat 15, ya. Dan dalam surat-surat yang lain, ya. Nah, kemudian artinya secara mudahnya bahwa manusia itu tidak dengan sendirinya terjadi, ya, tapi terjadi karena kehendak Allah, ya, melalui hubungan pasangan suami istri, ya, ya, maka Allah terjadilah gumpalan-gumpalan benda yang mengeras, kemudian menjadi darah, menjadi daging, kemudian daging membalut daging, membalut tulang, kemudian tulang dibalut oleh daging, dan kemudian Allah menyempurnakan ya bentuknya, dan kemudian pada waktunya terjadi kelahiran, dan sebelumnya itu pada beberapa bulan setelah masa kehamilan, maka Allah meniupkan rohnya kepada manusia. Jadi roh ini sudah ada di alam roh, ya, jauh sebelum manusia itu lahir. Nah, pada saat kehamilan ibu, maka Allah mempertemukan roh tadi ke dalam rahim, ya, ke dalam perut rahim, ke dalam rahim ibu yang mengandung. Nah, dengan demikian pada dalam ajaran agama Islam kita sudah mengetahui bahwa pada saat kita berada di alam rahim ibu, kita sebetulnya berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama ada kegelapan perut ibu, ya. Kedua yaitu kegelapan ya kulit rahim, dan yang ketiga kegelapan rahim. Nah, di alam roh itu, ya, sebelum roh itu dipertemukan dengan jasmaninya pada ibu yang mengandung, ya, maka semua roh manusia, ya, semua roh manusia itu sudah dipanggil oleh Allah SWT, dan mereka sudah berjanji, ya, untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia, dan hanya kembali dan akan kembali kepada Allah semuanya. Dan karena itu maka Allah menjanjikan manusia agar mengesahkan diri, ya, agar manusia mengesahkan Allah SWT. Tidak boleh manusia itu menyekutukan Allah. Nah, saya kira hal-hal semacam itu perlu kita ingat kembali. Nah, tentu manusia itu kan ada itu, ya, manusia itu ada, ya, turun ke bumi ini karena ada satu karunia Allah yang sangat besar, yang nggak mungkin, jika itu tidak ada maka nggak mungkin ada kehidupan. Yang pertama, ya, kita sendiri, ya, tadi sudah disebutkan karena ada jasmani dan ada rohani, ya. Nah, kalau kita lihat dari unsur-unsur kita sebagai manusia, ya, nah, maka kita sebagai individu itu memiliki unsur-unsur, ya, jasmani, ya, kemudian unsur-unsur
rohani, yaitu unsur-unsur emosi, perasaan, ya, unsur-unsur kecerdasan, dan unsur-unsur lain tentang keberadaan orang lain dalam diri kita. Nah, karena itu sebetulnya ya rohani itu adalah kebutuhan dasar manusia yang untuk selalu terhubung dengan Sang Penciptanya. Karena itu kebutuhan rohani bagi manusia adalah kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Kenapa ia harus mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya? Karena ia diciptakan dan ia memerlukan rezeki, memerlukan perlindungan, dan memerlukan berbagai kebaikan dari Sang Penciptanya. Nah, hal lain yang diberikan Allah kepada manusia tentu adalah kemampuan ya berpikir, yaitu otak, kecerdasannya, sehingga manusia dapat memahami, menganalisis berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya sejak ia masih kecil sampai dewasa. Nah, inilah barangkali yang dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah Allah mengatakan kepada malaikat, coba sebutkan nama benda-benda ini. Ternyata malaikat tidak bisa menyebutkan. Dan kemudian Allah menugaskan Nabi Adam untuk menyebutkan. Kemudian Nabi Adam menyebutkan benda-benda tersebut, disampaikan kepada para malaikat. Jadi di sini manusia diberikan kecerdasan ya oleh Allah, kemampuan berpikir ya. Sejak kita masih ada di surga sebelum nenek moyang kita Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, yang kedua yaitu kita manusia itu diberikan kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan itu terhadap kehidupan kita. Nah, dengan demikian maka dengan membuat kemampuan kita membuat pilihan-pilihan tadi, kita bisa menghindarkan ataupun bisa memilih apakah kita akan memperoleh kehidupan yang baik, yang dalam tatanan dan ketentuan kehendak Allah, ataukah kehidupan yang melawan ya ketentuan dan perintah-perintah Allah. Nah, tentu hal-hal lain yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kemampuan kita dijadikan khalifah. Ya, khalifah itu intisarinya adalah pengganti ya, yaitu kita mempunyai tanggung jawab ya untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraannya bumi ya dan segala isi makhluknya. Jadi ini fitrah dari Allah kepada kita semua, dan karena itu Allah sudah menundukkan kepada kita semua ya bumi yang begitu hebat ya, dengan segala isinya ya, udara dan semacamnya. Nah, dengan demikian maka nggak mungkin ada kehidupan tanpa ada yang menciptakan. Ya, karena itu pertanyaan kita selanjutnya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu tentu kita harus bertanya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Allah sudah menyatakan dalam surah Az-Zariyat yang sudah kita ketahui ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Ya, bahwa tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pengertian ibadah pada Allah secara khusus itu adalah dimaknai dalam rukun iman dan rukun Islam ya. Namun secara luas ya, ibadah itu adalah segala perbuatan, segala perilaku yang dilakukan manusia yang semata-mata untuk mencari ridho Allah sebagai satu bentuk amal soleh, kebaikan dan kebajikan. Nah, karena itu termasuk ibadah. Seorang itu menuntut ilmu, seorang itu membentuk keluarga, ya, seorang itu bekerja, ya, mengasuh adiknya dan melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan yang luas. Itu termasuk ibadah
jika yang dilakukan itu selaras dengan ketentuan-ketentuan penghambaan diri kepada Tuhan, dilakukan secara ikhlas dan tidak menyekutukan Allah tentunya. Nah, hal lain yang penting lagi yang barangkali kita perlu lihat di sini, bahwa setelah tujuan-tujuan semacam itu sebetulnya ya kehidupan manusia itu merasa kehidupan manusia itu sangat seharusnya membahagiakan. Karena ibadah kalau secara khusus ya, ibadah secara khusus seperti dalam rukun Islam seperti sholat itu ya mempunyai mempunyai satu kedekatan kita dengan Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 45 dan 46 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Intinya begini, bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya ya sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu disebutkan Allah pada ayat 46, yaitu orang yang merasa gembira, merasa bahagia bertemu sama Allah, dan orang yang yakin bahwa suatu hari ia akan mati, akan kembali kepada Sang Cipta. Nah, inilah intisari sebetulnya, maka kehidupan itu sebetulnya sangat menyenangkan bagi kita karena kita selalu berada dalam kedekatan hubungan dengan Allah yang menolong kita. Nah, sehingga Allah mengatakan ya dalam surat 156 Al-Baqarah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, artinya mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, dengan memahami semacam itu, maka kita memahami betul sebetulnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang membahagiakan kita semua. Jika kita diberikan rahmat oleh Allah, karunia Allah, maka kita bersyukur. Dan kedua, jika kita mendapatkan cobaan atau suatu musibah, maka tentu kita bersabar. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, tentu kehidupan ini, karena kita mempunyai pilihan-pilihan tadi, maka kita nggak bisa menghindarkan diri ya dari berbagai cobaan-cobaan dalam hidup. Cobaan-cobaan itu berupa masalah kemiskinan, berupa kekurangan makanan, berupa penderitaan, berupa segala macam bentuk ya yang tidak bagus bagi manusia. Nah, itu artinya pemahaman masalah itu harus kita pahami akan selalu muncul karena pilihan-pilihan yang kita buat. Tapi di situ Allah juga mengatakan ya nggak usah takut kalau punya masalah, punya beban ya. Nah, kalau ada apa-apa tinggal berserah diri sama Allah, ucapkan nah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka Allah ya akan memberikan ya pada kita ampunan ya, kebaikan dan petunjuk ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menekankan begini, bahwa ilmu pengetahuan itu ya tentu sebagai ikhtiar manusia ya untuk membangun kehidupan yang baik ya, membangun kehidupan yang menyenangkan, memuaskan, dan kehidupan yang sempurna. Namun tidak semua manusia itu memperoleh apa yang diharapkannya. Nah, karena itu maka saya katakan tadi sebagian manusia itu terkena dengan berbagai macam masalah ya, di samping sebagian mengalami kebahagiaan. Nah, masalah itu kalau dilihat dari perspektif Al-Quran, pertama itu masalah itu tadi saya sudah sebutkan sebagai satu cobaan. Ya, sebagai satu cobaan dari Allah ya, agar kita bersabar ya, dan kemudian selalu mengingat kepada Dia. Nah, yang kedua, masalah itu bisa jadi ya betul-betul sebagai azab Allah.
seperti bagaimana Allah memberikan azab kepada kaum Bani Israel, kaumnya Fir'aun dan Bani Israel ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian masalah juga dipandang menurut Al-Quran itu sebagai salah satu hal yang disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, ya, perbuatan manusia sendiri. Kemudian juga karena berbagai kelemahan, keterbatasan, ya, dan kekurangan, ketergesa-gesaan dan kecerobohan manusia dan seterusnya. Jadi sebetulnya perspektif masalah menurut Al-Quran itu sangat lengkap sekali. Oleh karena itu, ya, kalau kita ingin melihat satu masalah, maka kita harus juga di samping memahami teori-teori pekerjaan sosial tentang hal-hal tersebut, ya, melalui teori-teori perilaku manusia dan lingkungan sosial, maka sebetulnya ya kita harus melihat juga dari bagaimana Allah menentukan ataupun mendefinisikan tentang masalah itu bagi manusia. Nah, saya ingin menekankan bagian yang terakhir saja, mungkin kita dialog nanti, yaitu bagi di Indonesia ini kita adalah umat Islamnya mayoritas. Ya, mungkin angka statistik mengatakan 90% atau kurang dari itu ya umat Islam. Nah, demikian juga social worker-nya adalah social worker ya mayoritasnya Muslim. Nah, pada saat social worker melakukan praktek pekerjaan sosial melalui intervensi mikro, meso ataupun makro, maka dia tidak boleh menggunakan ya ilmu dan profesi itu 100% ya dalam intervensinya, baik intervensi itu bagi pemecahan masalah ataupun dalam pengembangan masyarakat ataupun dalam pengembangan kebijakan-kebijakan. Namun juga dia harus melihat ya bahwa perubahan-perubahan itu juga harus mencantumkan tentang nilai-nilai agama ya di dalam pemecahan masalah dan perubahan-perubahan kebijakan atau pengembangan masyarakat. Nah, sebagian dari kita, jujur saja, dan sebagian mahasiswa juga kita tanamkan, yaitu ya mereka pada saat melakukan proses intervensi itu, kita mempunyai kerangka model, ya kerangka model yang paling umum sekali, ya misalnya intake, intimate contact dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari buku-buku referensi, itu semuanya teori-teori yang bersifat sekuler. Ya, apakah semua teori-teori yang bersifat sekuler tersebut sudah ada kesesuaian atau kesesuaian dengan nas-nas Al-Quran dan hadis? Nah, ini barangkali pertanyaan yang penting kita harus jawab. Nah, kemudian juga apakah persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi juga itu bagaimana kadang-kadang begini, kita mencoba membuat satu skenario. Kadang-kadang kita membuat satu konsepsi untuk langkah-langkah tindakan pemecahan masalah. Nah, tindakan pemecahan masalah semata-mata berdasarkan perspektif teori-teori yang bersifat ya, sekuleristik ini, ya. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan pendekatan atau nilai-nilai agama di dalam hal ini. Nah, kita sering juga merasa kok manusia ini makin banyak punya masalah sosial dan kenapa masalah-masalah itu hampir-hampir tak kunjung selesai gitu kan. Kira-kira pertanyaan semacam itu selalu ada pada setiap profesi termasuk pekerjaan sosial. Nah, saya kira inilah satu persoalan yang kita hadapi sekarang, bahwa dalam penanganan kasus, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebanyakan ilmuwan itu mengabaikan ya penerapan nilai-nilai agama, baik dalam pemecahan masalah-masalah manusia ataupun pengembangan masyarakat manusia ataupun dalam bentuk-bentuk kehidupan yang lain. Nah, kita suka dan tidak suka ya. Misalnya saja kadang-kadang social worker itu karena prinsip atau nilai-nilai yang di buku itu dinyatukan, yaitu harus hak-hak menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian kita akan menghormati semua bentuk
perilaku klien, termasuk perilaku ya lesbian, gay dan semacamnya itu hak asasi manusia menurut kita. Saya kira itu kita nggak boleh sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim. Kalau kita bukan muslim ya nggak tahu deh. Kalau kita seorang muslim kita nggak bisa mengatakan begitu. Karena Islam itu kan agamanya bukan agama individu, agama kolektif. Artinya ada kepedulian seorang muslim terhadap muslim yang lain. Seorang muslim yang baik itu adalah jika tetangganya, jika lingkungannya merasa bahagia, merasa damai dengan keberadaan dia. Jadi artinya kita nggak bisa mengatakan itu urusan lu, bukan urusan gue, kan nggak bisa. Dalam Islam nggak, kita berdosa. Karena dalam firman Allah, boleh jadi ya bencana itu akan menimpa orang-orang yang beriman, bertakwa, ya bersama-sama dengan orang mereka yang kena azab Allah. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan itu, karena itu ada perintah, yaitu hendaklah kita itu mencegah ya amar ma'ruf nahi munkar. Seringkali nilai-nilai ini yang dibanggakan terutama oleh beberapa teman-teman, kadang-kadang tokoh-tokoh, bahwa hak menentukan nasib sendiri, kebebasan itu adalah hak asasi manusia. Karena itu barang siapa, dan seterusnya. Nah, maka kita harus lihat kembali ya hal-hal semacam ini di dalam agama Islam ya, di agama Islam. Demikian juga misalnya persoalan-persoalan tentang tentang adopsi. Kadang-kadang ya social worker untuk menangani berbagai masalah-masalah anak yang terlantar atau kena bencana orang tuanya meninggal karena akibat perang, adopsi saja. Nah, adopsi ini kan nggak ada dalam hukum Islam. Ya, nggak ada dalam hukum Islam. Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah dalam surah Al-Ahzab pada saat dia kecil, pada saat itu dia mengasuh seorang anak yang bernama Sa'id bin Haritsah yang kemudian dipanggil menjadi Sa'id bin Muhammad. Itu ditegur oleh Allah. Ya, bahwa itu nggak benar itu, bahwa bin dari anak itu harus bin ayah kandungnya. Jadi kita hanya boleh mengasuh anak, tapi nggak boleh mengangkat anak. Dalam hukum Barat, adopsi itu kan nanti memutuskan ya hubungan antara orang tua kandung dari anak itu dengan dengan anak ya, kemudian juga dengan orang tua angkat yang mempunyai hak. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak punya hak waris, ya, tidak punya hak waris. Ya, kalau dia menikah, makanya menikah walinya. Wali itu orang tua dia, orang tua ayahnya dan seterusnya. Demikian juga dalam sistem ekonomi. Ya, kadang-kadang social worker sangat terlalu semangat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, menangani kemiskinan melalui kuber, ya kelompok usaha UB dan lain semacamnya. Mereka lupa bahwa kegiatan itu ada ribawi, ya ada menggembungkan uang melalui berbagai usaha, simpan pinjam dan segala macam. Kemudian jika ada transaksi ekonomi maka nanti harus ada satu untuk operasi dan semacamnya, riba. Nah, riba itu adanya segala sesuatu yang melebihi dari batas dari apa yang dipinjamkan. Jadi intisarinya Allah itu melindungi orang-orang yang kena, orang miskin dan orang-orang yang mengalami kesulitan. Maka dia tidak suka jika manusia menolong lain kemudian berdiri di atas pertolongan tadi, satu bentuk kezoliman ya, bentuk riba. Nah, maka saya kadang-kadang ketawa itu ya, social worker kok mengembangkan ekonomi ya bagi masyarakat miskin. Kok mereka itu juga mengembangkan riba, padahal itu hal yang diharamkan oleh Allah itu kan dalam surah Al-Baqarah. Demikian juga hal-hal yang lain saya kira banyak sekali ya, kalau saya masih dalam proses menulis ya tentang itu. Nah, maksud saya begini, kalau kita lihat agama Islam itu sebagai sistem akidah, maka akidah kita itu adalah kita ucapkan melalui 2 kalimat syahadat. Artinya kita sudah bersaksi kepada Allah dan mengucapkan syahadat 2 kalimat syahadat tadi, bahwa kita harus ingin mematuhi ketentuan Allah. Jadi artinya kita sudah membuat perjanjian dengan Allah. Kalau kita sudah membuat perjanjian dengan Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka selanjutnya ya
unsur utama dari agama Islam yang kedua, akidah itu, unsur keduanya adalah ketentuan syariah atau hukum Islam, yaitu kita wajib melaksanakan hukum Islam syariah. Baik tentang perceraian, pernikahan, penanganan anak yatim, penanganan kemiskinan, ya, kemudian perbuatan pencurian ataupun kegiatan penghancuran umat manusia dan segala macam. Nah, ini kan sudah ada dasar-dasar nas-nas Al-Quran dan hadis. Mengapa strategi itu kita tidak gunakan juga dari nilai-nilai Islam? Kenapa kita sepenuhnya menggunakan pendekatan-pendekatan, pemikiran-pemikiran hasil penelitian yang empiris, betul itu. Nah, persoalan ketiga itu mengenai persoalan akhlak. Dalam agama itu kan akidah, kemudian syariat, ketentuan hukum Islam, yang ketiga akhlak. Akhlak juga sudah ditentukan bagaimana akhlak yang harus dilakukan oleh umat Islam misalnya, ya. Nah, dalam surat Luqman itu sudah jelas sekali pada ayat 12, ya. Pertama, manusia kita itu harus bersyukur sama Allah, kedua tidak boleh menyekutukan Allah, menghormati orang tua, kemudian juga berbuat kebajikan walaupun sebesar biji jaro, kemudian disebutkan juga kita melaksanakan sholat, kemudian kita bersabar dalam melaksanakannya, bersabar dalam menghadapi kesulitan, kemudian tidak boleh sombong dan tidak boleh melakukan perilaku agresivitas dan seterusnya. Demikian juga dalam surat Al-Isra pada ayat 63, surat Al-Furqan dan seterusnya. Jadi ketentuan akhlak ini ada. Nah, pada saat seorang social worker muslim dia menampilkan praktek pekerjaan sosial, maka akhlaknya harus dipandu dengan akhlak dari Al-Quran dan hadis. Ya, yang paling mudah sajalah. Pertama dia harus berdoa dulu sama Allah. Ya, bahwa doa bagaimana dia harus doa. Kemudian dia paling enggak kalau dia bertemu dia harus menyapa dengan ucapan Assalamualaikum. Kemudian adab-adab yang lain itu yang sudah dinyatakan di situ, ya. Nah, itu pasti akan harus kita lakukan semacam. Nah, ini barangkali yang merupakan satu kegalauan mungkin saya dan mungkin beberapa teman yang lain, ya, tentang apakah ilmu-ilmu, ya, pengetahuan di Indonesia itu, ya, termasuk pekerjaan sosial, yaitu sudah memasukkan dan mengimplementasikan, ya, nilai-nilai dan ajaran agama Islam, ya, di dalam praktek keilmuannya. Jadi artinya teori-teori ilmu pengetahuan yang dibangun oleh ilmuwan tadi tidak menjadi satu-satunya cara untuk menangani masalah ataupun pengembangan masyarakat. Tapi juga harus diiringi, ya, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama itu. Nah, ini barangkali hal-hal yang perlu kita pikirkan ke depan. Saya Abu, ya, saya pernah ada mahasiswa di STKS dulu, ya. Cerita begini, ya. Dia keluar dari STKS karena dia tanya sama dia belajar agama, ya, sudah dalam dari pesantren segala macam juga di sana, ya. Dia tanya sama dosen agama itu. Pertama dia tanya sama dosen profesi. Dia bilang bagaimana kaitan dengan agama. Mereka nggak bisa jawab itu dosennya, ya. Itu coba aja pelajari agama ini. Kemudian dia tanya sama ustadz guru agamanya, dosen agamanya, bagaimana tentang ini dengan itu ustadz nggak bisa jawab. Nah, ini jadi persoalan. Akhirnya dia keluar karena dia merasa ini bukan ilmu yang baik menurut pandangan dia, sehingga dia keluar. Saya kira mungkin itu cara pandang yang nggak tepat bagi dia. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa bagi social worker muslim, ya, tidak ada pilihan bagi lain untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Di samping dia menggunakan ilmu dan profesi pekerjaan sosial, maka nilai-nilai Islam itu harus berdasari praktek itu yang meliputi setidak-tidaknya 3 hal. Akidahnya akidah ahad. Yang kedua, dia mengikuti ketentuan hukum-hukum Islam syariah. Yang ketiga, menampilkan dan mengubah akhlak kalian itu bagaimana yang dikehendaki Allah.
Karena itu boleh jadi masalah-masalah kalian itu harus kita pecahkan juga dari perspektif agama di samping kita menggunakan teori-teori. Boleh jadi orang kena masalah, banyak sekali masalah karena penghayatan dan pengamalan agamanya kosong. Dia nggak tahu huruf-huruf Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, nggak tahu tentang hukum nikah, nggak tahu segala macam. Maka social worker harusnya ya memberikan itu semua sehingga dia mengetahui mengamalkan agama. Nah, dengan makin menguatnya pemahaman dia pengamalan agama, maka masalah-masalah yang dia hadapi itu dengan sendirinya akan terpecahkan ya melalui dua sisi kegiatan social worker menggunakan teori, pada sisi lain social worker menggunakan pendekatan agama. Itu akan tepat ya. Saya kira orang bunuh diri akan terjadi kalau agama ini diterapkan ya. Demikian juga persoalan-persoalan orang nggak mau ya, orang nggak miskin kok ngaku miskin dapat bantuan bansos, nggak mau karena jika bukan orang miskin dalam surat dalam surat Taubah tersebutkan saya bukan orang miskin, bukan ini, bukan itu. Kalau menerima itu kan menerima memakan hak orang lain, itu berarti haram macam itu. Nah ini barangkali hal-hal yang ingin kita coba gali bagaimana sebetulnya kita mencoba masing-masing lah gitu ya social worker Muslim ini ya menulis ya buku tentang ilmu dan profesi pekerjaan sosial dalam berbagai setting intervensi. Namun juga ada bab yang juga mengkaitkan ataupun nilai itu semua dengan nilai-nilai agama. Saya kira itu dari saya dan kita hanya dialog saja pada hari ini, bulan suci Ramadan memang pengajian itu berkah insya Allah. Saya persilakan ya, karena Kang Agus ini sedang BNSP. Kang Abu nggak ikut ya? Yang masih Pak ini Pak. Oh ya udah Mohon kalau izin gitu. Pak. Ya. Ya Kang Abu dulu aja ya. Siapa yang hadir di sini, Kang Abu? Ya, ya itu silakan ya, Kang Abu mungkin punya komentar. Halo? Halo, Ya, silakan. Bang Fadil dulu, silakan. ada Prof. Fadil tuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Bang Wisman. Bukunya menarik sekali. Saya sangat apresiasi dari buku ini mengungkap tentang prinsip-prinsip dan nilai Islam dalam praktek pekerjaan sosial. Saya kira pendekatan keislaman dalam dunia profesi pekerjaan sosial ini satu langkah yang luar biasa, maju, cepat, dan mungkin akan lebih cepat kalau ini kita kembangkan melalui yayasan ini. Terima kasih, berbangga saya kalau sudah mendengar ada sebuah buku tentang pekerjaan sosial Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya sekedar menambahkan sedikit berbagi pengalaman dari sisi dunia akademik, apa yang saya geluti, saya pernah hadapi dalam membimbing maupun menguji calon-calon doktor baik di dalam maupun di luar negeri tentang praktek pekerjaan sosial, bahkan dunia sosial Muslim. Dunia sosial Muslim ini tidak bisa dilepaskan dari saintisasi keislaman atau mengislamkan ya dunia pengetahuan sains sosial. Mengislamkan dunia sains sosial ini tidak mudah. Dari pengalaman saya yang terakhir saja berapa 1 bulan 2 bulan yang lalu, saya menguji seorang calon doktor yang mencoba, ya saya juga menguji dan mengarahkan karena ini anak asuh saya sejak S1, S2 sampai S3. Apa yang ingin saya ceritakan bahwa prinsip dalam dunia sosiologi perbankan itu belum pernah ada di dunia bahkan. Banking sosiologi. Nah,
saya mencoba mengarahkan ya anak asuh ini, saya sebut saja Dr. Farah. Dia sudah lulus berapa bulan, 2-3 bulan lalu di Unpad, dengan mengubah cara pandang ya, ekonomi perbankan yang menurut saya adalah sangat kapitalis ya, dan homo homini lupus, manusia memakan manusia, dengan sistem perbankannya menjadi lebih kepada bank Islam ya. Dia mengkaji bank syariah di Jawa Barat. Jadi mengubah paradigma yang paling prinsip menurut ajaran Islam adalah mengubah pandangan atau teorinya si Thomas Hobbes abad ke-15, mengubah sampai menjadi sebuah, memperkenalkan beberapa konsep Al-Quran. Yang pertama saya lihat soal ta'awun. Jadi ada kategorisasi, hasil risetnya menunjukkan bahwa kalau dimulai dari sebuah pinjaman bank kepada bank Islam, bank syariah, maka pada proses pembayaran banknya terjadi lonjakan atau perubahan dari kreditor yang muslim normal menjadi du'afa. Nah, ini sangat kritikal. Isunya adalah isu perubahan dinamis. Nah, perubahan ini dikaji secara mendalam menjadi sebuah disertasi. Nah, saya sangat tertarik, bahkan beberapa mahasiswa saya juga di luar negeri yang pernah mengkaji tentang pekerjaan sosial tentang Islam, ini adalah sebuah kajian-kajian yang saya sebut saintisasi dunia Islam. Ternyata islamisasi dari Al-Quran hadis itu sudah semakin kuat dan meluas, baik dari Indonesia maupun dari apalagi dari luar. Saya ingin menampaikan bahwa begini, Islam itu pada dasarnya ada pondasinya yang perlu diperkenalkan. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, sedangkan pekerjaan sosial Muslim itu tidak hanya berdasarkan praktek-praktek praksis lapangan saja, tapi yang lebih penting lagi menekankan kepada si pekerja sosial Muslim itu harus memahami konsep komprehensif dalam Islam yang mempraktekkan profesi pekerjaan sosial. Artinya apa? Muslim itu dia harus juga memahami tentang keimanannya, bagaimana mempraktekkan nilai-nilai keimanan itu, nilai-nilai keislamannya, juga nilai-nilai keihsanannya. Nah, ini adalah prinsip dasar yang saya diskusikan terakhir ketika saya menyelesaikan doktor saya di luar negeri. Saya berdiskusi 4 mata dengan profesor saya. Jadi dari prinsip keislaman yang paket komprehensif itu dijadikan pelandas utama bagi profesi keislaman, terutama pekerja sosial. Itu yang penting ya, intinya. Yang kedua, dari pengalaman saya juga, saya menemukan banyak calon-calon sekuler, muslim sekuler, ya. Jadi para pembelajar muslim dari dunia maupun pekerjaan sosial, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memahami prinsip-prinsip yang seperti begini sangat dangkal. Kadang-kadang kita memahami, saya melihat bahwa ini ada kandidat master, ya, doktor apalagi, yang tidak menyentuh ayat-ayat Al-Quran, sedangkan pada prinsipnya dia sedang berpikir dan harus didorong supaya berpikir menghijrahkan paradigma berpikir yang Islam itu ke dalam dunia praktek profesinya. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Satu hal, saya menanggapi juga Bang Wisman tadi membicarakan berbagai isu-isu keislaman dalam praktek pekerjaan sosial, itu diperlukan nilai-nilai prinsip mendasar yang perlu ditanamkan kepada para ilmuwan muda, terutama apalagi calon-calon doktor, ya, yang perlu bahwa ini sebenarnya ada nilai-nilai bukan hanya ta'awun, tapi
kesabaran, ya, keadilan, dan seterusnya. Mulai dari membaca Al-Quran yang betul, ikroknya, kemudian hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, dan seterusnya, itu harus difahami betul bahwa dia berhadapan dengan klien yang muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan dasar untuk mengajarkan hal-hal tentang keislaman, bukan hanya dari menulis buku, tapi kita juga mengembangkan dalam dunia akademik lainnya. Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kalau ada lagi tulisan-tulisan buku, bahkan saya sudah menulis tentang artikel di Dewan Profesor Unpad beberapa tahun lalu tentang konsep duafa di Indonesia. Ya. Sebenarnya saya ingin menambahkan bahwa dunia Islam di Indonesia ini mesti dikategorikan tidak lagi saya menggunakan kemiskinan, tapi saya lebih menggunakan konsep duafa. Dan golongan orang yang sebelahnya sana adalah arnia, golongan orang kaya, orang mampu. Ya. Untuk mengkategorikan ini saja masih debatable, apalagi untuk kasus Indonesia. Sehingga kita harus betul-betul paham bahwa konsep dasar praktek itu harus dilandaskan kepada konsep-konsep bukan hanya keislamannya, tapi juga kemanusiaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Fadil ya, luar biasa. Bagus sekali Bang Fadil ya. Bagus, nuhun. Terima kasih Bang Fadil ya. Insya Allah lah kita dapat melakukan itu semuanya dengan lindungan Allah, dengan bantuan Allah. Amin. Maka saya silakan Bang. Amin. Bang Dodi, Kang Dodi, Kang Dodi mau ngomong, silakan. Kang Dodi. Enggak. Turun iya, maka Kang Dodi. Haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun pisan Prof, telah diberikan kesempatan untuk sedikit berbicara terkait dengan kebetulan kami pribadi kemarin sudah membaca sedikit dari buku Prof tentang sosial Muslim ini. Jadi ada beberapa hal mungkin yang selama ini kita pahami bahwa frame of conduct, perilaku utama seorang pekerja sosial itu hanya didasarkan pada nilai-nilai universal yang ada di ini. Tapi tidak menyentuh pada substansi dari kita selaku seorang Muslim, bahwa di situ ada nilai-nilai yang secara substansif yang mengatur kita selaku seorang Muslim. Kenapa demikian? Tadi Prof menyebutkan bahwa begitu Tuhan menyebutkan kepada kita alastu birobikum, kemudian kita menjawab, ruh kita menjawab qalu bala sahidna. Artinya kita memang secara dari awal sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah itu adalah Rabb kita, pencipta kita. Nah tapi terkadang begitu kita memahami suatu pengetahuan itu seolah-olah dengan sendirinya kita merasa seorang filsuf, kemudian keluar dari ketentaraan kita bahwa kita ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harus memahami betul secara substansif nilai-nilai yang ada di dalam agama Allah. Itu yang pertama. Kemudian lalu setelah itu kita harus bagaimana di muka bumi ini. Pada saat Tuhan menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah, kita harus memahami betul sebetulnya bahwa kita sudah mengakui dalam ruh kita, sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menciptakan kita selaku khalifah di muka bumi. Nah, ini kadang-kadang pada saat kita pada saat kita melaksanakan keilmuan kita ini dilupakan gitu. Nah, ini alhamdulillah kita diingatkan dalam buku ini sehingga sebenarnya baik social worker maupun kliennya
memang betul-betul harus memahami betul bahwa sesuatu itu adalah kehendak Allah. Bahwa mereka juga mempunyai masalah. Tentu ini juga karena mungkin boleh jadi bahwa itu adalah apa namanya hal-hal yang mungkin apa apa atas kehendak Allah juga. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang terkait dengan keislaman seorang social worker ini harus dipahami betul gitu. Bahwa kita sudah memahami bagaimana seseorang kaum tidak akan mewah kaumnya kalau tidak dia sendiri itu. Akan tetapi intinya adalah bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum itu sehingga mereka bisa berubah. Jadi tidak mutlak bahwa itu adalah seorang intervensi keberhasilan dari seorang intervensi seorang social worker gitu. Nah, ini apa namanya luar biasa buku ini saya mengingatkan kembali dan yang paling penting adalah bahwa di dalam kita melaksanakan praktik pekerjaan sosial, seorang social worker, walaupun kita berbasis pada values secara universal, tetapi tidak boleh melupakan bahwa kita adalah seorang Muslim yang secara substansif diatur oleh syariat-syariat Islam. Seperti tadi disampaikan, mungkin secara universal self-determinasi, penentuan diri sendiri itu adalah hak dari seorang klien. Tetapi kalau dia bertentangan dengan agama kita, keyakinan seorang Muslim, ini tentu kita juga harus memahami betul posisi kita selaku social worker seorang Muslim. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita semua. Tadi disampaikan oleh Prof. Sedemikian rupa, dan alhamdulillah ini pencerahan bagi kami yang selama ini mohon izin mungkin merasa diri kita seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang akhirnya melupakan nilai-nilai dasar, nilai-nilai substansif kita selaku seorang Muslim. Jadi seorang social worker, dia harus juga melaksanakan keilmuannya berdasarkan teori-teori, kemudian juga melaksanakan frame of conduct berdasarkan nilai universal. Tapi yang paling penting adalah balutannya adalah bahwa dia harus sebagai seorang Muslim. Mungkin itu Prof dari kami sekedar tanggapan apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Bila bisa bilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Kang Rudi ya. Terima kasih, ini benar sekali itu Kang Rudi ya. Jangan sampai nanti kita orang Islam ya, social worker kita ditanya Allah, kan kamu sudah berjanji sama Allah 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian kita melaksanakan praktek yang menyimpang. Ada bagian-bagian dari praktek kita nggak sesuai dengan syariah dan semacamnya. Bahasa Sunda mah sampai gawe hasil gitu. Jadi artinya seolah-olah kita dapat pahala ya, tapi ternyata debu yang dalam surah Al-Baqarah disebutkan seperti debu ya, pada batu licin, datang hujan palit lah sama hujan. Jadi artinya sia-sia amal kita. Nah, mudah-mudahan itu, makanya saya juga agak iriskan ini guru-guru agama di pendidikan pekerjaan sosial itu jangan hanya dia tahu tentang agama Islam saja, tentang pelajaran agama secara umum, pelajaran agama ya, tapi dia coba dia berikan materi atau tambahkan materi itu dengan profesi kan, bagaimana keterkaitannya itu kan, dia tanya kan, dia kasih dia misalnya baca buku tentang profesi pekerjaan sosial sehingga nanti dia bisa. Sementara ini kan nggak begitu Kang, dosen pekerjaan sosial yang ngomong ilmu yang bersifat sekuler itu ya, agama, dosen ngajar agama Islam. Nah jadi yang diajarkan ilmu pekerjaan sosial itu ya nilai-nilainya kan nilai-nilai agama ini nggak menyentuh ilmu dan profesi tadi. Itulah maka kebanyakan mahasiswa yang lulus itu ya hampir-hampir tidak mempraktekkan tentang ini nilai-nilai Islam dalam praktek pekerjaan sosial karena blank. Pertama mereka nggak paham ya, sebagian besar nggak paham tentang agama Islam ya. Yang kedua ya mungkin mereka yang paham juga mungkin ya terlalu ribet ya soal agama, atau mengatakan agama itu urusan pribadi lah, bukan urusan. Padahal dalam agama Islam kan agama itu bukan urusan pribadi kan, urusan umat kan, umat. Sekali lagi kata-kata umat itu udah luar biasa sekali. Nah mudah-mudahan itu Kang Dodi kita coba itu. Saya juga kadang-kadang riskan itu.
ingin kurikulum pendidikan agama Islam itu berubah, itu kurikulumnya, kontennya, ya, silabusnya, ya. Kemudian nanti dosen-dosen yang pekerjaan sosial juga belajar agama lagi. Yang Islam belajar agama Islam, yang Kristen ya terserah nantilah. Sehingga nanti waktu dia ngajar ilmu dan profesi pekerjaan sosial, dia tidak hanya mengetengahkan buku bulat-bulat, buku-buku teks, tapi dia juga sudah melakukan penyuntingan, melakukan penelaahan dari Al-Quran dan hadis. Ini barangkali yang perlu kita bangun, kualitas semacam itu di perguruan tinggi. Sehingga nanti akan lahir social worker yang dia kalau sudah siap bekerja, dia bisa mengamalkan praktek pekerjaan sosial ya berdasarkan ya Al-Quran dan hadis tadi, di samping dia menggunakan perspektif teori-teori pekerjaan sosial. Nah, itu yang barangkali yang berat sekarang ini kita lakukan. Enggak semuanya perguruan tinggi itu berkenan ya mendengarkan omongan-omongan kita tentang nilai-nilai agama ini ya dalam penerapan di kurikulum itu ya. Yang kedua mungkin juga teman-teman mereka bilang nanti siapa dosennya gitu ya. Makanya saya juga sedang insya Allah menulis terus, ini nggak tahu nih kapan ditulis. Mungkin ya harus ada terbukaan gitu ya. Jadi memang ini di kalangan perguruan tinggi harus ada mereka memawas diri, proses mawas diri sudah ada. Bahwa yang kami luluskan ini adalah social worker yang pengamalan ilmu agamanya, penghayatannya terbatas misalnya. Yang kedua, ilmu dan profesi ini dengan nilai-nilai agama mereka. Nah, kalau ini mereka mawas diri, tentu akan mudah melakukan perubahan-perubahan dalam kurikulum, ya, dalam silabus pendidikan. Nah, kenapa yang saya risaukan? Karena orang Indonesia itu kan 90% Muslim, kan. Ya kalau kita intervensi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mungkin tidak memecahkan masalah, ya, mungkin menimbulkan masalah-masalah baru. Harusnya pada saat kita memecahkan masalah itu, selesai masalah, dia juga khatam Al-Quran setidak-tidaknya gitu lah. Tahu tentang hukum Islam, tidak-tidaknya tahu akhlak yang baik dan seterusnya. Nah dengan demikian maka proses pemecahan masalah itu akan lebih cepat gitu. Karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa dia adalah makhluk Allah, karena itu dia harus melakukan mengubah dirinya sesuai dengan ketentuan Allah. Pada sisi lain ada motivasi yang kuat dari social worker. Nah kalau ini maka orang nggak akan lama-lama ya kena masalah seperti itu. Nah, benar sekali seperti itu Kang Dodi ya. Mungkin ya harus diajarin ya mahasiswa itu yang Muslim itu. Apakah kalau ada kurikulumnya ya suruh kayak nggak bisa baca huruf-huruf alif acana, kudu harus belajar huruf alif dulu. Kemudian hukum tajwid ya Kang ya, hukum gunah, hukum mat 2, 4, 6, hukum iklab, hukum izhar, idgham biguna, idgham bila gunah ya. Dia harus tahu semua itu kan, harus tahu semua. Bagaimana kalau ini matnya 2 harokat, apa ciri-cirinya? Dia harus tahu kan, mesti gitu. Kemudian dia harus tahu tentang makna tafsirnya kan dan seterusnya. Nah maka kalau dia tidak paham tentang itu, ya sayang sekali nanti dia akan sekuler kan, akan sekuler pasti dia yang menggunakan ilmu itu aja. Paling-paling dia ngomong begini ya, cobalah bapak kalau bisa temui ustadz, kiai, silahkan nanti belajar agama di situ. Paling dia ngomong begitu kan, karena dia nggak bisa memberikan ya, konten dari intervensinya. Nah mungkin nanti yang memang saya juga sedang saya pikirkan, saya nggak mungkin mencatat misalnya tentang cobaan dari Allah atau apa, Al-Quran ayat sekian-sekian, mesti harus saya tulis, ayatnya apa, kemudian terjemahnya apa. Jadi bukunya itu berseri-seri nanti kalau itu dimasukkan. Sebab kalau hanya mencatat ayat sekian, mereka belum tentu cari itu. Karena jadi beban, jadi persoalan. Nah, makanya kalau saya lihat Al-Quran saja sudah berapa ratus halaman gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu dan profesi pekerjaan sosial, ya akan berseri sekali. Nah,
tadi kemarin itu di grup WA Silaturahim alumni SKS itu ada pertanyaan mengenai seminar ini, webinar ini. Kenapa kan nilai-nilai itu universal? Kenapa hanya agama Islam? Saya jawab begini aja, karena itu di forum grup WA. Saya bilang ini bulan suci Ramadan, umat Islam itu wajib ya dia melakukan amal soleh, ya salah satu membahas ilmu. Saya bilang gitu aja supaya karena di forum itu kan Belum banyak baca buku profesor mungkin Prof. dia nggak tahu agamanya. Di forum itu kan tidak semuanya Muslim. Alumni kita kan nggak semuanya Muslim kan. Nah kalau saya ngomong agama non Muslim ya juga nggak benar kan, bukan hak saya. Jadi biarlah mereka nanti. Kalau saya sebagai seorang Muslim berpikir begini, nama agama itu kan Islam. Dari agama yang dibawa Nabi Adam Islam, sampai nama terakhir Nabi Muhammad Islam. Islam kan penyerahan diri yang sebulat-bulatnya kepada Allah. Dan semacam demikian. Mangga Kang Abu, silakan. Ini Kang Abu sudah saya persilakan tadi. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, jelas. Jelas? Oh ya, soalnya Jelas, ini Kang. Mangga, laptopnya Kang Abu, harus Dr. Abu. saya Prof. pakai Abu. hands. Amin, amin. Rob, Amin, Prof. Abu. ini mohon doanya. Bentar lagi. Insya Allah ini saya masih diberi kesempatan untuk melakukan 2 revisi lagi, 2 kali revisi ya, Ya, sebelum masa pensiun gitu. Bulan Ini April memang dan bulan April dan bulan Agustus ini. mudah-mudahan kan kalau sudah Iya. permintaan begitu insya Allah lah. Kalau sudah permintaan begitu insya Allah kan. Iya. Insya Allah. Iya. Amin. Mangga. Pertama, saya menyambut baik buku yang ditulis oleh Prof. Isman. Mungkin saya lebih lebih dalam lagi untuk bisa mempelajari konsep pekerjaan sosial Muslim gitu ya. Ini belum beredar ya, Prof ya? Masih direvisi Kang, ini masih draft, ini masih banyak yang perlu dibaca terus dari Al-Qur'annya. Iya. Ya, ini semacam draft awal aja lah gitu lah. Iya. Iya. Kalau saya memang sekarang lagi menyusun buku, tapi bukunya dalam buku bentuk monograf, itu hasil riset ya, terutama yang terkait dengan kemiskinan, bidang kajian saya gitu ya, kemiskinan gitu. Ya. Mungkin salah satu sub lah dari apa yang disampaikan oleh Prof. Usman gitu. Seperti halnya juga Prof. Fadil tadi concern kepada duafa ya. Mungkin saya masih ini Prof. Fadil masih menggunakan kemiskinan Ya. gitu. Yang begini Kang Abu ya. Ya. Benar itu Kang Abu menggunakan kemiskinan karena di dalam surat At-Taubah itu jelas itu pertama fakir ya Kang ya. Ya. Soal firman Allah ya. Ya. Ayat 40 ya. Pertama fakir, yang kedua miskin. Ya. Yang ketiga mu'alaf. Jadi nggak ada istilah duafa di situ, nggak ada kan? Iya. Jadi 7 asnaf itu istilah duafa nggak ada. Iya. Jadi istilah itu miskin. Jadi Iya. fakir, kedua miskin. Fakir itu mungkin Kang Abu bisa bedakan kan? Iya. Fakir itu orang yang nggak punya apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Miskin itu dia berdaya tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Jadi betul kemiskinan Kang, betul. Iya. Nah, selama ini kemiskinan itu dikaji dalam 3 dimensi, terutama dalam 3 dimensi. Yang pertama dimensi ekonomi, kedua dimensi budaya. Itu dimensi budaya itu kan juga hasil riset dari Oscar Levy di Amerika Latin, di Meksiko gitu ya. Nah itu melahirkan apa yang disebut dengan teori dari hasil risetnya itu teori tentang the culture of poverty, budaya kemiskinan begitu. Itu sudah dikaji dan ini menjadi bahan kajian yang begitu populer ini tokoh dunia begitu ya, bahwa orang miskin itu
memiliki apa ya, dua aspek ya. Secara individu orang miskin itu memiliki budaya fatalistik gitu, pasrah kepada nasib gitu ya. Nah itu apa, kurang kerja kerasnya seperti itu gitu ya. Atau juga memiliki kemalasan begitu, seperti itu. Dan itu diwarisi katanya, itu dari leluhurnya sampai ke anak-anaknya, dari orang tua kepada anak-anaknya. Itu hasil riset dari Oscar Levy. Itu secara individu. Secara kolektif, bahwa orang miskin itu tidak terintegrasi ke dalam lembaga utama masyarakat, yang justru lembaga utama masyarakat itu bisa menolongnya, bisa menolong orang-orang miskin gitu. Nah ini kan persoalan aksesibilitas, persoalan kemudahan-kemudahan, pelayanan-pelayanan aksesibilitas yang seharusnya diberikan kepada orang miskin seperti itu. Nah, kemudian dimensi yang ketiga itu dimensi struktural. Dimensi struktural. Mereka atau orang miskin itu apa namanya, mereka miskin bukan karena malas bekerja, tapi karena struktur yang membentuknya. Karena ada ketimpangan di situ. Mereka tidak menguasai faktor-faktor produksi, tanah, teknologi, sistem informasi, dan lain-lain. Nah, ini selama ini tiga dimensi itu yang dikaji gitu. Nah, ini saya ingin menambahkan dua pendekatan lagi, yaitu pendekatan kesejahteraan sosial dan pendekatan Islam gitu. Pendekatan kesejahteraan sosial misalnya apa yang digagas oleh James Midgley dalam buku Social Development, itu ada tiga gitu, ada tiga menurut James Midgley dalam buku Social Development. Pendekatan kesejahteraan sosial itu adalah pertama filantropi sosial. Itu kan dengan Islam itu sangat dekat gitu. Filantropi sosial kan filantropos itu artinya kasih sayang. Kalau diterjemahkannya itu solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, seperti itu. Ini kan relevan apa yang disampaikan oleh Prof. Yusman dan Prof. Fadil. Itu ihsan. Ihsan itu kan kebaikan untuk bermanfaat atau digunakan untuk kemanfaatan orang lain. Itu dalam hadis kan sudah jelas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu menjadi relevan ini. Konsep atau apa yang digagas tentang pendekatan kesejahteraan sosial adalah James Midgley ini. Ya, solidaritas sosial, kedermawanan sosial, kesetiakawanan sosial, itu sama saya kira seperti itu ya. Ini menjadi relevan. Kemudian yang kedua, pendekatan kesejahteraan sosial menurut James Midgley itu adalah pekerjaan sosial. Artinya di sini adalah seorang ahli pekerjaan sosial, social worker, yang seharusnya mampu untuk bisa mengatasi masalah-masalah sosial, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah juga kesempatan sosial itu bisa dimaksimalkan. Kalau ukuran kesejahteraan sosial menurut James Midgley itu ada tiga. Pertama adalah social problem. Kalau urutannya James Midgley, walaupun saya tidak setuju kalau social problems are managed, bahwa masalah sosial ini bisa diatasi atau dikendalikan. Ya. Kemudian kedua adalah needs are met, kebutuhan bisa dipenuhi, dapat dipenuhi, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah social opportunity are maximized, kesempatan sosial dimaksimalkan, gitu. Kalau saya urutannya bukan masalah sosial diatasi dulu, saya lebih kepada needs dulu. Needs are met, kebutuhan dipenuhi. Kemudian social problem, masalah sosial dikendalikan atau diatasi, kemudian kesempatan sosial dimaksimalkan, mungkin seperti itu. Nah,
menurut saya perlu ditambahkan juga, saya ingin memasukkan bagaimana kemiskinan itu dalam perspektif Islam gitu. Kemiskinan dalam perspektif Islam. Seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, jika kemiskinan itu berbentuk atau berupa manusia, niscaya saya akan membunuhnya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib, begitu pentingnya kemiskinan ini bisa diatasi atau dikendalikan seperti itu. Dan juga mungkin konsep-konsep yang lain untuk secara Islam, bagaimana Islam mengatasi kemiskinan itu, misalnya dengan konsep-konsep zakat, ya, dengan konsep atau sodako, dengan konsep-konsep bagaimana ilmu pekerjaan sosial itu bisa dimanfaatkan, bisa dimanifestasikan, ataupun juga bisa diterapkan oleh pekerja sosial dalam mengatasi masalah sosial, terutama masalah kemiskinan. Tapi juga bagaimana bentuk pemanfaatan ini dalam bentuk tenaga pertolongan, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana saya lebih kepada concern kepada bagaimana Islam itu sebaiknya bisa mengatasi masalah-masalah sosial, terutama terkait dengan masalah kemiskinan gitu. Kemudian nilai-nilai keislaman yang lain itu juga sebetulnya ada juga nilai-nilai kesalehan sosial. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Yusman dan Prof. Adil, itu bagaimana kesalahan sosial itu menjadi hal yang penting. Jadi kita bukan hanya mengurusi individu, seseorang semata, tapi juga bagaimana kita punya tanggung jawab sosial, ya, sebagai pekerja sosial harus punya tanggung jawab sosial. Itu saya kira nilai-nilai tanggung jawab sosial itu ada di dalam nilai atau prinsip pekerjaan sosial. Kemudian yang lainnya ada juga nilai amanah gitu ya, amanah, kemudian juga kerja keras, kemudian juga mungkin kerja ikhlas gitu ya. Nah, ini bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa digunakan untuk bisa mengatasi masalah sosial, terutama masalah kemiskinan. Jadi pekerja sosial bukan hanya untuk menguasai ilmu, kemudian juga skill, keterampilan, ya, kemudian juga harus memahami, menguasai dan menerapkan nilai-nilai pekerjaan sosial, terutama juga nilai-nilai yang ada kaitannya dengan nilai-nilai keislaman. Tidak cukup pekerja sosial hanya memahami secara umum body of knowledge pekerjaan sosial, body of skill pekerjaan sosial, kemudian body of value dalam pekerjaan sosial. Tapi karena tadi disampaikan Prof. Yusman, karena kita hampir 90% itu adalah Muslim, ya kita harus bisa adaptif, yang menyesuaikan nilai-nilai keislaman itu dipraktekkan oleh pekerja sosial dalam memberikan pertolongan kepada klien, baik itu klien itu secara individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun komunitas. Juga dalam konteks yang lebih makro lagi, yaitu adalah social policy, kebijakan sosial. Itu mungkin ya bisa saya sampaikan. Mohon izin, saya mau periksa mata dulu, ini agak terganggu. Prof. Yusman juga Prof. Adil Ya, juga. saya ngasih masukan dikit, Kang. Bu ya. Iya. Pertama mengenai ini nanti ya, kemiskinan itu kan begini ya, mengenai harta ya. Harta itu ya yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada hak Allah. Nah, jika hak Allah itu tidak dikeluarkan, pada siapa hak Allah dikeluarkan? Kepada yang 7 asnaf tadi, Kang. Fakir, miskin ya. Jadi artinya kalau saya punya uang 1 miliar, saya tidak keluarkan zakat. Zakat itu kan 85 gram, Kang. Setara dengan 85 gram uang saya, berarti saya harus keluar zakat. Kalau saya nggak keluar zakat, itu saya dosa besar dan makan api di perut saya. Artinya itu uang Allah saya maling gitu loh. Nah,
Ini konsep itu ya. Ini akidah Kang, akidah ya. Ya. Nah, yang kedua ya konsep keadilan. Kata Allah, jadilah penegak keadilan kan Allah. Jadi sebetulnya ya pekerjaan sosial dalam menangani masalah ketidakadilan sosial itu suruh agama yang merintah Allah menghapuskan ketidakadilan sosial termasuk ketidakadilan dalam pembagian harta kekayaan yang menimbulkan kemiskinan tadi Kang. Nah, itu barangkali akan bisa lihat ke sana. Nah, lihat surat Al-Baqarah ayat 177 nanti di situ yang disebut dengan kebajikan, Amang bilang tadi kan amal soleh ya, kesolehan sosial tadi itu ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 177. Nah, sebagai referensi Kang Abu aja, teruskan aja Kang. Memang istilahnya memang kemiskinan Kang dalam Al-Quran. Bukan istilah du'afa. Du'afa itu ada tapi nggak disebutkan sebagai penerima atau masalah yang harus sebagai isu. Nggak. Kalau yang isu dan yang harus ditangani itu adalah miskinnya itu Kang, kemiskinan. Ya, masukkan aja. Prof, itu 7 asnaf minus hamba sahaya karena tidak ada ya. Jadi tadinya kan 8 asnaf kan. Ya, di luar budak kan nggak ada di kita kan. Tidak ada. Nah, fisabilillah juga. Satu kan fisabilillah itu. Fisabilillah itu kan misalnya bisa aja kalau orang miskin nggak punya rumah, ya rumahnya itu kan fisabilillah itu kan. Bisa termasuk itu. Guru-guru yang nggak punya honor itu kan fisabilillah itu. Termasuk kan? Iya. Baik. Terima kasih. Bagus kan. Itu apa masukannya? Ya, nuhun. Karena saya lebih kepada kajian saya lebih kepada kemiskinan. Ya, insya Allah lah. Saya juga akan bantu nanti cari nas-nasnya, hadisnya segala yang berkaitan dengan itu. Ya, baik. Mohon izin saya live dulu. Mau berobat dulu. Saya kira ikut BNSP. Enggak ya? Oh iya. BNSP saya punya ininya Kang Agus sudah dikirimkan mengenai sertifikat kompetensinya. Cuma habis sampai Desember yang dari BNSP. Kalau mengajukan lagi karena sudah habis, sudah expire, itu harus dari awal masuknya, bayarnya besar 7 juta. Kalau 3 bulan sebelumnya sebelum expire itu hanya 3,5 juta, itu setengahnya. Iya, memang negara ini cari duit. Ya. Orang mau berbuat kebajikan aja dirampok duitnya. Ya. Terlalu besar itu sebenarnya, Bro. Harus bayar 7 juta. Sekarang orang pajak juga lihat orang-orang warga negara itu seperti apa gitu, seperti musuhnya gitu kan, bayar pajak. Ya, nuhun Kang Abu. Iya, sami-sami. Ya. Apunten ya. Barangkali teman-teman yang lain masih ada ini. Tete ini mau ngomong. Kang Agus masih baik kalau masih ada, kalau nggak ada kita simpulkan aja lah. Kalau nggak ada lagi yang tidak Pak, hatur nuhun. Oh, Tete ini mangga Tete ini. Itu Bapak hatur nuhun, saya menyimak penuh saja. Ya, alhamdulillah tadi hatur nuhun, wilujeng sehat Tete ini, wilujeng saum ya. Amin, terima kasih sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah. Baik kalau gitu. Ya, sebelum ini kita cari kesimpulan aja lah ya, mungkin dari ucapan kepada teman-teman semua. Terima kasih ya atas pemikiran Bang Fadil, pemikiran Kang Abu, pemikiran Kang Dodi, ya melengkapi semua bahwa kita bersama mempunyai kecintaan ya terhadap Islam ini, karena kita sebagai social worker Muslim, maka ada kewajiban bagi kita ya untuk melakukan praktek pekerjaan sosial ya berdasarkan ya ajaran agama kita, agama Islam ya. Nah, yang kedua yaitu praktek pekerjaan sosial bagi social worker Muslim itu mempersyaratkan ya social workernya itu betul-betul dia menguasai, menghayati ya, menguasai dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, setidak-tidaknya dia harus tahu tentang fungsi ya Al-Qur'an ya. Pertama sebagai al-huda, sebagai petunjuk ya bagi kehidupan manusia supaya nggak sasar ya, al-huda. Al-Qur'an itu punya fungsi al-huda. Kedua sebagai al-furqan, sebagai pembeda yang benar dengan yang salah.
Nah, yang ketiga yaitu fungsi sebagai asyifa. Asyifa itu artinya penyembuh penyakit rohani. Penyakit galau, penyakit sombong, penyakit segala macam itu Al-Quran sebagai penyembuhnya. Nah, yang keempat, Al-Quran itu sebagai rahmat kasih sayang Allah. Sebagai rahmat kasih sayang Allah pada manusia, artinya rahmat kasih sayang itu bagaimana cara kita bagaimana Allah mendekatkan diri sama kita, dan sebaliknya kita harus mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita merasa terlindungi, terhubung dengan Allah SWT dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran itu pahalanya mengalir ya, banyak ya. Satu huruf saja pahalanya besar, apalagi berhuruf-huruf. Kemudian Al-Quran yang keempat, fungsinya Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira ya bagi kita orang-orang yang beriman ya. Jika bertakwa, beramal soleh, bertaubatan nasuha ya, kemudian kita meninggal dunia, maka insya Allah ya Allah akan mengizinkan kita untuk memasuki surganya yang penuh kenikmatan. Nah, maka itu sebagai pemberi kabar gembira atas segala keislaman kita, termasuk jika social worker melaksanakan praktek pekerjaan sosial secara Islami ya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai pembeda, sebagai apa? Sebagai pemberi peringatan bahwa barang siapa saja ya yang mendurhakai Allah, yang kafir kepada Allah, yang melakukan perbuatan dosa besar dan dosa kecil, tanpa taubatan nasuha, itu akan kena azab Allah dan abadi di neraka. Nah, ini fungsi Al-Quran. Nah, dengan fungsi-fungsi Al-Quran tadi, maka Al-Quran itu mempunyai struktur yang kita pahami. Yang pertama adalah yang disebut dengan akidah. Akidah itu dasar-dasar keesaan Allah. Allah itu ahad. Nah, akidah ini kemudian dirinci ke dalam rukun iman dan rukun Islam. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu yang nomor satu dari akidah ini bahwa sebagaimana surat Al-Ikhlas. Jadi dalam praktek pekerjaan sosial kita harus membuat Allah itu ahad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah ya. Allah tidak beranak dan tidak beranakan, dan hanya kepada Allah dan tidak ada yang sama serupa dengan Allah. Jadi ini dasar akidah. Ya, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, itu dasar-dasar akidah umat Islam. Nah, karena itu semua dosa itu akan diampuni Allah kecuali dosa menyekutukan Allah. Nih, karena itu akidah itu harus kuat di dalam diri social worker. Nah, dari akidah ini kemudian Allah menentukan bagaimana ketentuan cara kita melakukan kehidupan dan penghidupan. Ya, pertama menentukan ketentuan hukum syariah. Semua hukum-hukum tentang kehidupan ini dinyatakan dalam Al-Quran ya. Mulai dari hukum kita baik tentang hukum pernikahan, perkawinan, hukum perceraian, hukum riba ya, hukum peperangan ya, hukum jual beli dagang, bahkan dari surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang itu adalah tentang jual beli ya, hukum tentang muamalah jual beli itu sampai satu halaman, itu panjang sekali ayat 282 itu. Nah, jadi semua hukum itu ada di situ, kemudian dirinci dalam hadis sahih oleh Nabi. Oleh karena itu apapun yang kita harus lakukan, misalnya saja jika seorang perempuan muslim dia bercerai dengan suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa iddah 4 bulan 10 hari dia nggak boleh nikah dengan orang lain, nggak boleh dilamar oleh orang lain sampai masa iddahnya habis. Nah, kalau suaminya itu meninggal dunia, maka masa iddahnya 3 bulan. Nah, kita harus pahami itu betul, social worker, sehingga jangan sampai klien kita belum sampai masa iddah sudah menikah misalnya saja. Nah, ini kita harus cegah, kita larang ini. Nah, karena itu hukum-hukum semacam itu ada lengkap sekali. Termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dan lain semacamnya. Nah, kalau kita nanti berhukum kepada hukum selain hukum Allah, maka kita tentu berdosa. Misalnya saja sekarang di negara, misalnya suatu negara tidak ada hukum judi misalnya. Nah, kemudian tidak ada larangan judi. Kemudian karena tidak ada judi kita main judi. Nah, nggak boleh. Karena di dalam Al-Quran
judi itu dilarang dalam surat Al-Maidah ya ayat 90 ya, berjudi, minum khamar dan lain semacamnya. Nah, jadi ini dasar kita untuk itu. Nah, ketentuan Islam. Nah, ini sekarang yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu akhlak yang mulia. Bagaimana perilaku umat manusia, perilaku social worker, perilaku umat muslim itu dinyatakan Allah dalam banyak firman. Dalam surat Luqman ayat 12-19, dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73, dalam surat Al-Isra. Banyak sekali surat-surat tentang akhlak tadi. Nah, itu ketentuan mengenai akhlak termasuk dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 9 sampai ayat 12. Nah, kita itu jika ada saudara kita itu berkelahi perang, kita harus damaikan. Kedua, umat Islam itu adalah bersaudara. Ketiga, nggak boleh khitbah, nggak boleh berasangka buruk, karena itu dosa besar seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, dengan demikian maka kita nanti menghadapi kalian, kita sudah tahu patokan-patokan perilaku apa yang Islami dan perilaku apa yang tidak Islami. Nah, jika akidah ya, ketentuan hukum Islam syariah ini dan akhlak ini kita pahami, ya di atasnya tadi ada rukun iman dan rukun Islam, maka sebetulnya secara sederhana kita menguasai tentang bangunan agama Islam itu sendiri. Nah, tinggal nanti diperkuat operasionalisasinya melalui hadis-hadis sahih. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bahwa praktek pekerjaan sosial yang kita lakukan itu memang adalah perintah dari Tuhan, perintah dari agama ya. Bagaimana tadi saya sebutkan, ya pertama kewajiban-kewajiban kita untuk melakukan praktek pekerjaan sosial itu pada surat Al-Mujadalah 11 bahwa Allah meninggikan ilmu derajat orang yang berilmu beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi ini dengan demikian kita tinggikan Allah, maka wajib kita mengamalkan ilmu kita. Yang kedua dalam surat tentang kebajikan yaitu dia mengamalkan amal itu menghadapkan wajahmu ke barat tentang ya rukun iman ya, rukun pengamalan ilmu tadi dalam bentuk amal soleh yang dinyatakan dalam surat Al-Maun, surat Al-Quraisy dan lain semacamnya. Nah, dengan demikian maka amal soleh itu harus ilmu itu akan menjadi amal soleh jika ilmu itu diamalkan dan dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Nah, jika ilmu tersebut tidak dibingkai oleh nilai-nilai agama Islam, maka belum tentu itu merupakan amal soleh yang diberkati oleh Allah. Nah, sehingga misalnya kita saking semangatnya, kita mendorong semua orang mengadopsi anak. Padahal itu hukumnya nggak boleh, ya. Nggak ada hukum anak adopsi, yang ada itu hukum mengasuh anak. Nah, jadi seolah-olah kita beramal soleh, tapi ya kita malah berbuat dosa semacam itu. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya, perlu social worker yang sudah selesai ya melakukan praktek mendapatkan berbagai pelatihan ya, kemudian mendapatkan berbagai pendalaman tentang Al-Quran dan hadis ya dalam memahami kerangka praktek pekerjaan sosial bagi seorang Muslim. Nah, melalui berbagai kegiatan-kegiatan ya, apakah seminar, workshop atau pengkajian harus ada kesadaran social worker untuk mendalami dirinya tentang ilmu agama. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita berharap di perguruan tinggi itu ada bagaimana kurikulum dan silabus mata pelajaran agama itu dikaitkan dengan ilmu dan profesi pekerjaan. Yang kedua, mata-mata pelajaran ilmu dan profesi pekerjaan sosial itu harus dikaitkan dengan ajaran agama. Nah, ini barangkali harus disediakan referensinya dan bentuk pengajarannya harus dilakukan seperti itu. Nah, saya kira yang lain-lainnya mengenai isu-isu tentang kemiskinan yang ditulis oleh Kang Abu itu perlu
ditulis banyak oleh kita, terutama bagaimana kita memahami kemiskinan itu dari perspektif Al-Quran dan bagaimana menangani kemiskinan tersebut. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan orang miskin yang betul-betul miskin itu artinya mereka itu orang lain tahu melihat mereka itu seolah-olah bukan orang miskin, jadi artinya merahasiakan kemiskinannya. Jadi orang miskin tapi dia merahasiakan kemiskinannya. Jadi itulah ciri-ciri orang-orang yang disayangi oleh Allah. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperbaiki mengenai kemiskinan ini ya, agar sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis itu kan. Nah, jika Kang Abu nanti menulis tentang itu, barangkali nanti perlu ya ditelaah lagi ya, barangkali konsep-konsep yang ada tentang dari perspektif pekerjaan sosial, yaitu bagaimana apakah betul yang ditulis itu. Yang kedua, kita masukkan nanti bagian-bagian tentang pandangan Islam tentang kemiskinan, penanganan kemiskinan tadi. Yang terakhir mungkin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana social worker itu kemudian dalam menangani kasus-kasus klien, yaitu membuat klien itu semakin kuat iman Islamnya. Ya, setidak-tidaknya dia bisa baca Al-Quran, ya, bisa tahu huruf Al-Quran, bisa tahu hukum tajwid, bisa membaca Al-Quran dengan benar, bisa memahami, dan alhamdulillah jika mengamalkan. Maka dengan demikian dia klien itu menjadi seorang muslim yang baik dan masalahnya sekaligus terpecahkan dan kehidupannya berkembang. Inilah cita-cita ideal kita dalam praktek pekerjaan sosial bagi seorang muslim. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dalam pertemuan siang hari ini, yaitu bahwa kita sepakat bahwa bagi social worker muslim mesti kewajiban melaksanakan praktek pekerjaan sosial yang dilandasi ya oleh nilai-nilai agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan pada hadis sunnah, pada hadis atau sunnah hadis sahih ya. Nah, dan selanjutnya mereka mengamalkan ilmunya tadi ya dalam berbagai setting praktek. Nah, karena itu perlu juga nanti ke depan dikaji ya, berbagai isu-isu pada setting praktek yang ada. Demikian saja yang bisa disampaikan. Mungkin kesimpulan pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua sebagai seorang social worker untuk mendorong kita bahwa jika kita sebagai social worker melaksanakan praktek pekerjaan sosial, kemudian menjadikan nilai-nilai Islam sebagai nilai utama dalam praktek pekerjaan sosial, insya Allah ini akan merupakan satu jalan ibadah dan amal soleh yang diberkahi oleh Allah dan insya Allah diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika kita mengabaikan nilai-nilai Islam dalam praktek pekerjaan sosial, maka seolah-olah kita seperti batu hitam dalam surah Al-Baqarah, batu hitam sebagai debu yang hinggap pada batu hitam, kemudian datang air hujan, maka debu tadi tersapu oleh badai hujan. Artinya sia-sia semua, seolah-olah kita beramal soleh, tapi yang kita lakukan tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktek pekerjaan sosial. Itu saja, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman semua, ya Kang Agus, Fajar, kemudian Kang Prof. Fadil, ya Kang Dodi, kemudian Kang Abu, Teh Teni, dan Teh Uun, ya, dan lain semacamnya. Semoga kita semua dalam sebulan suci Ramadan ini dimudahkan Allah melaksanakan ibadah saum Ramadan, kemudian kita diterima amal ibadah kita, ya pahala kita, kemudian diampuni semua dosa dan kesalahan kita semua, dan kita insya Allah kesempatan untuk melakukan berbagai kebajikan-kebajikan yang ditetapkan oleh Allah. Mohon maaf, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga dari Bapak Ibu ya menambahkan tadi, mudah-mudahan acara webinar ini dengan tema praktik pekerjaan sosial bagi social worker muslim
dapat bermanfaat bagi kita semua, apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini adalah pahalanya berlipat-lipat. Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Sadaya, nuhun sadaya. Nuhun, mangga pamit. Dayana. Propadi Teh Teni Wilujeng Izin itu tuh. Sawu pamit. Pamit.